Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Setinggi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah, tarawih berjamaah, dan mengikuti rangkaian acara safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Masjid An-Nur, Kampung Teluk Merbau, Kecamatan Dayun. Salam dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan Camat Kecamatan Dayun. Kami jemput dengan hormat Bapak Wahyudi SSTP, dipersilakan. Yang pertama tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati dan rombongan safari tingkat kabupaten di Kampung Teluk Merbau. Alhamdulillah kami masyarakat Dayun, masyarakat Kampung Teluk Merbau khususnya, dengan bangga, dengan bahagia kami didatangi oleh Bapak Bupati. Tentunya ini merupakan suatu keberkahan karena safari ini selain kita menjalankan ibadah, juga kita langsung bersilaturahim dan juga langsung bertemu dengan pemimpin Kabupaten Siak. Mudah-mudahan tentunya pelaksanaan safari Ramadan di Kampung Teluk Merbau ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada kesempatan ini tentu merupakan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini merupakan Ramadan terbaik bagi kita. Dan tentunya juga pelaksanaan Ramadan ini juga saat ini cuaca kadang-kadang panas banget, kemudian tiba hujan dingin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melaksanakan ibadah ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan pada Bapak Bupati bahwasanya pelaksanaan safari di Kampung Teluk Merbau ini juga tentu kami juga meminta kepada Kampung Teluk Merbau ini, karena Kampung Teluk Merbau ini pada tahun 2025 ini sebagai tuan rumah MTQ tingkat kecamatan. Jadi selain juga untuk persiapan kita ya Pak dulu ya, persiapan tentunya nanti akan banyak datang pejabat-pejabat tingkat kabupaten karena tuan rumah MTQ tingkat kecamatan. Kami selaku warga, selaku masyarakat Kampung Teluk Merbau berharap pada MTQ tingkat kecamatan 2025 Bapak Bupati kita bisa hadir membuka langsung acara MTQ yang insyaallah tahun 2025 ini Teluk Merbau sebagai tuan rumah. Oke, barangkali mungkin ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kami berdoa semoga masyarakat Kampung Teluk Merbau dan juga masyarakat Dayun semuanya diberi kesehatan, dimurahkan rezeki, dan kemudian kami mendoakan Bapak Bupati, mudah-mudahan Bapak Bupati selalu sehat dan apa yang diharapkan, yang didoakan kemudian di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang suci ini, mudah-mudahan doa-doa kita, doa pemimpin kita kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat disampaikan, lebih dari wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buatkan pantun, boleh tidak? Tapi nanti tepuk tangan tidak boleh berbunyi. Ya, tepuk tangan jangan sampai berbunyi lagi. Kalau tidaklah karena tinta, tak akan aku buat sebuah puisi. Kalau tidaklah dengan saudara kami di Teluk Merbau aku cinta, tak akan aku datang ke sini. Kami malam ini tidak panjang-panjang,
sambutannya, lebih baik kita mendengarkan tausiah agama dari Ustaz Haji Samsudin Asari, karena jarang-jarang kita bisa mendatangkan Ustaz ke sini. Kadang-kadang pokoknya acara akan ada kemarin lumayan ya. Karena dah Ustaz kondang atau bersama keliling seluruh. Nah makanya yang jelas pertama ya kegiatan Safari Ramadan ini sama setiap tahun bagian daripada silaturahmi pemerintah kabupaten, kecamatan dan kampung serta seluruh masyarakat kaum muslimin kaum muslimat juga sebetulnya pada kesempatan ini dilakukan juga biasanya evaluasi pesan pembangunan dan menampung berbagai aspirasi ya, dari masyarakat terkait dengan usul-usul pembangunan dan mungkin kegiatan harapan masyarakat yang lainnya yang patut diakomodasi, diartikulasikan oleh pemerintah Malaysia. Nah tentu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Pak Hulu, pengurus masjid yang telah mempersiapkan kegiatan Safari Ramadan ini dengan baik, dan juga sekaligus ucapan terima kasih kami kepada Komisi 19 Malaysia yang juga telah menyalurkan zakat di berbagai lokasi tempat pelaksanaan Safari Ramadan. Begitu juga dari Bangladesh Kapri Syariah yang memberikan bantuan untuk masjid. Ini merupakan CSR dari Bangladesh Kapri Syariah. Kami mau mengarahkan Bapak Ibu ya, dana CSR dari Bangladesh Kapri Syariah untuk membantu ya, penyelesaian atau tidak setidaknya membantu meringankan pengurus masjid untuk pembangunan berbagai rumah ibadah yang ada di berbagai kampung dan kelurahan di Kabupaten Siak. Saya bilang kepada Pak Pinca, ya, ini tentunya dengan bantuan dari Bangladesh Kapri Syariah yang bagian pada CSR ini kalau untuk masjid mudah-mudahan BRK ini semakin berkemajuan, bisa profesional dan tentu mendapat keberkahan dengan doa-doa saudara kita kaum muslimat yang mendapatkan bantuan dari Bangladesh Kapri Syariah. Dan juga terima kasih kepada Basnas yang sudah pengumpulan zakat dari Basnas ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun lalu itu 25 miliar lebih. Ini juga pengumpulan zakat terbesar dari kabupaten kota yang ada di Asia. Tapi ini dengan berbagai strategi dan berbagai pola pendekatan yang dilakukan oleh para ustadz yang ada di Basnas, dibantu oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung untuk mengingatkan umat karena zakat ini adalah wajib rukun Islam. Kalau tak dikeluarkan zakat, kalau zakat itu malah menjadi tabungan dosa, bukan tabungan pahala. Ya. Nah, dosa kalau tidak mengeluarkan zakat. Ya, pertama itu selain zakat fitrah ada zakat harta atau zakat mal. Makanya bagi hitung harta kita, kalau sudah memenuhi satu haulnya, maka dikeluarkanlah zakatnya. Kalau saya umpamanya di daerah perkebunan sawit ini, zakat dari hasil perkebunan ini karena ini dijual, kan jatuhnya lebih tepat itu ke zakat perniagaan. Kalau zakat perniagaan itu disetarakan dengan 85 gram emas. Nah sekarang belum sebulan 26 juta. Nah sebulan sekarang berapa? 7 juta ya. Nah naik itu harga emasnya, lalu 6 juta. 7 juta penghasilan kita sebulan, termasuklah dari hasil kebun sawit, ya 7 juta, keluarkan 2,5%. 2,5%. Berarti setahun 7 kali 12, 85 juta. Jadi disetarakan 85 gram emas. Nah setahun itu kalau ada hasil dari kebun sawit ini 85 juta, keluarkanlah 2,5%. Tapi bisa saja ini dikeluarkan per bulan. Kalau sudah hasil kita dari penjualan perkebunan hasil sawit ini 7 juta per bulan dikeluarkan 2,5%. Nah, ini perlu kita hitung, ya kan? Kalau tidak nanti dikeluarkan zakat, nah mana nanti? Kalau saya bilang di 4 bulan, ya, ular waktu itu bisa di kepala, di punggung, di perut, ya, oh saja. Anak waluka, anak kazaluka, atulah hartamu, aku
itulah tabunganmu yang tak kau keluarkan zakat. Mari kita hitung dengan sebetulnya tahun per bulan insya Allah ya. Kalau lah 2 hektar kebun sawit sudah bisa air kan 3 juta lebih ya. Panen sebulan itu bisa 2 hektar itu setidaknya 4 ton 4 kali itu 12 juta lebih. Jadi ini penting saya sampaikan ya, karena memang perintah dalam Al-Quran itu kan ayatnya khusmin amwalihim sadaqah. Umatlah, ambillah dari harta mereka itu sedekah, sedekah wajib itu zakat. Artinya ambillah zakat dari harta mereka. Nah ini perintah pada sahabat kepada pemimpin. Cuma ini kan pemimpin dia dikasihkan kepada amir yang sudah ada secara formal aturannya, jika dibentuk oleh negara didasarkan pada aturan undang-undang zakat. Ini kan dalam ada ayat Al-Qurannya, ada hadisnya, ada undang-undangnya, bahkan ada peraturan daerahnya, perdanya ada. Ya, perda ada. Nah, maka bayarkan zakat ini kepada Basnas, kepada UPZ. Kalau ada kebiasaan kita membayar langsung kepada mungkin saudara-saudara sekitar kita yang kategorinya memang asal terlambat, fakir miskin dan lain-lain. Nah, lebih baik dibayarkan kepada Basnas, pesan kepada UPZ. Karena memang didapatkan di kampung ini, dikembalikan kepada kampung kita ini zakat dikumpul dan itu ditambah lagi dari Basnas Malaysia. Nah, makanya kalau ada yang selama ini kita langsung memberikan zakat kepada fakir miskin, catatkan namanya, berikan pada UPZ. Kalau biasa mungkin kita 200.000 penghasilnya zakat, insya Allah dengan disalurkan Basnas ini berapa jadi Pak? Di desa, di kecamatan berapa? Bulannya berapa? 1.300.000. Suara banyak kecamatan Pak, bagiannya. Kan jalan 400 kan? Kalau orang, kalau biasa kita menjalankan 200.000, biarlah Basnas yang memberikan zakatnya, tidak kumpulkan Basnas, zakat diberikan bisa 700.000, ada 1 juta. Nah sehingga dulu dari ini termasuk yang tinggi pengumpulan zakat, termasuk kecamatan Gunung Dalam, kecamatan Pencikanan. Nah makanya kita berharap ini ada gerakan, apa namanya, ada nanti kegiatan gerakan masyarakat siap berzakat keliling di beberapa kecamatan. Nah mari kita ikuti. Partai kita ini keluar dari zakatnya, dengan semoga ya harta kekeuangannya membersihkan, mensucikan harta kita dan mendapat pahala dan keberkahan. Coba nih baca Quran. Cobalah baca Quran. Akan baru berniat jadi angguknya menahan kantuk. Yang keempat, angguk itu rencana. Dari tadi udah mengangguk angguk belum tentu paham dia sedang menyusun rencana. Kayak ini masa sahur nanti ya. Ulang dari sini singkat dari sebuah itu masuk ke tempat. Mengangguk juga terserah Allah, yang penting mengangguk-angguk niatkan menyenangkan orang yang di depan kita. Nazalat alaihi wasakinah wa wasiyatun warahmah. Saat ini Bapak Ibu kita tengok dilihat, divideokan oleh para malaikat dan besok di akhirat diputar ulang dengan penuh kasih sayang. Wa hafatzul malaika, tempat awak penuh dengan malaikat. Cuma kalau tengok kanan, tengok kiri, ke depan dan ke belakang, nampak malaikat makhluk gaib. Seandainya ditampakkan awak ada tempatnya. Kalau sempat ditampakkan malaikat yang hadir di Masjid An-Nur ini dalam bentuk jasad, tidak dapat tempat dulu, penuh dengan malaikat. Nah malaikat makhluk gaib tak ditampakkan Allah, pernah ditampakkan, pernah dalam bentuk lelaki yang tampan, rupawan, tinggi, semampai, putih, bersih, harum, wangi. Kata Rasul tadi Jibril yang mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian. Kalau seperti itulah tampaknya ditengokkan pada saat ini, saya yakin Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu tidak fokus menengok Ustaz, sibuk nengok malaikat. Sementara Ustaz telah cukup makan. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk kajian. Salah satu gelar daripada bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan
Selagi itu disandarkan kepada Allah, bagaimanapun susahnya ibadah, ringan saja. Bagaimanapun jauh, dekat saja. Sahabat adalah orang yang paling pandai memahami perintah Allah. Kalau Allah yang menyuruh, berat terasa ringan, jauh terasa dekat. Yang penting sandarkan kepada Allah. Kata Allah yang sudah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kaum muslimin, kalimat itu menyuruh apa? Supaya ringan-ringan beribadah kepada Allah. Cuma kadang-kadang awak ini kan berat melaksanakan perintah ibadah. Bapak Ibu, ulama memberikan solusi. Kalau ingin ringan melaksanakan sebuah ibadah, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, ada 3 langkah. Yang pertama adalah ketahui keutamaan yang bakalan Allah dapat. Makin tahu awak keutamaan yang bakalan awak terima, makin tertarik awak belajar. Sebab tidaklah Allah dan Rasul menyuruh kita melakukan sebuah ibadah, pastilah disebut keutamaan yang bakalan awak dapatkan. Contohnya, awak disuruh berwudu. Apa keutamaannya? Bukan sekadar syarat untuk sholat. Rasul menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, man tawaddoa, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, mengelok-elokkan wudu. Jadi kalau berwudu harus elok-elok. Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluar dosa-dosa dari badannya. Hatta tahruja min tahti asfalihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Syaratnya dielok-elokkannya berwudu tersebut. Bapak Ibu melangkahkan kaki menuju masjid, pahalanya luar biasa. Kalau tahu keutamaannya ringan. Setiap langkah, man roha ilal masjidil jamaati, siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, setiap langkah. Ini mohon maaf saya termasuk ustaz yang agak lasar. Setiap langkah, begitu awak keluar dari rumah, wahur watun tamu sayyi'atan, hapus satu dosa. Satu langkah, wahur watun tamu bulahu hasanah, langkah kedua ditulis pahala. Watan fakun tamoja, langkah ketiga mengangkat derajat. Itulah berapa lama. Kalau perlu pakai kalkulator, 1, 2, 3. Itu. Pak Ustaz, kami pakai sepeda motor, itu putaran rodanya tidak payah. Nah, 1, 2, 3. Nah itu malah payah menghitungnya Pak Ustaz. Suruh istri masing-masing menghitung jumlah. Apa tidak mau Bapak? Masuk awak ke dalam masjid ini, disambut oleh ribuan para malaikat. Masuk hotel saja awak disambut. Apa tidak rajin awak masuk ke dalam masjid? Kalau nampaklah awak bisa mewujudkan malaikat itu berdiri. Oh, silakan. Masuk hotel saja disambut ribuan malaikat. Apalagi kalau tahu profesi yang menjadi rebutan dalam masjid. Ada profesi dalam masjid ini, maka kalau tahu awak mending menawak mampu. Mana ya? Lau ja'ala manasu ma fin nadari wa sawfa awali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Kalau tahulah orang itu profesi ini, kata Rasul, pastilah mereka berebut untuk mendapatkannya. Mana itu Pak Ustaz? Azan. Ini luar biasa. Jadi bagi bapak-bapak yang suaranya bagus, azan. Hayya 'alas shalah. Azan. Saya cuma ayalah sholat aja bagus. Kalau disuruh azan pun sudah bagus ini. Tapi kalau akan memalukan dan memilukan, tidak usah azan. Kalau membuat orang sakit hati, tidak usah. Kata pepatah Arab, celakalah seseorang yang tidak tahu kemampuan diri. Apa itu azan? Tak kalah terdengar pula waktu subuh hari, hujan rintik-rintik, lampu mati, terdengar lolongan hati. Apa itu azan? Allah
Serang orang di masjid azan. Usaha azan. Yang kedua, yaitu jadi imam. Jadi imam itu luar biasa pahalanya ini. Kalau awak tahu, kalau bagus suara, betul bacaan, jadi imam lah. Kalau tidak usah. Ini kadang-kadang ada sebuah tempat memaksakan diri jadi imam cuma antara tuanya doang. Kenapa Pak jadi imam? Dia yang tua di kampung ini. Ya tidak bisa. Tua itu nomor 14. Nomor 1 bacaannya bagus, suaranya menyenangkan. Saya pernah ikut sholat berjamaah. Dapatnya seperti ini kasusnya, yang penting tua. Lalu bapak itu ke depan. Kami ustaz banyak di belakang. Dia memaksa jadi imam. Mendengarkan Allah Akbarnya dan dilihat dia. Di mana kubang mengiring tiang begitu loh. Bulan-bulan mohon maaf memang dia kita orang Jawa, jadi agak terpengaruh dengan dia. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim hampir kami bujong berat. Ada masuk di saf pertama ini. Kaum muslimin tahu keutamaannya. Ini bagi orang beriman. Kenapa dengan puasa di bulan Ramadan? Karena awak tahu keutamaannya, Pak. Puasa Pak di siang hari coba bayar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa siang hari bulan Ramadan dengan iman dan kesadaran, Allah berjanji menghapuskan dosanya yang sudah berlalu. Karena puasa itu siang hari, hapus dosa siang. Apa tidak mau Bapak ini? Cuma masalahnya lagi, puasa yang kayak mana yang menghapuskan dosa Pak? Kalau cuma sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa, anak kecil pun sanggup. Yang membatalkan puasa kan cuma 3 ya Pak. Tidak berat-berat. 1, makan minum kalau sengaja. Artinya Pak Ustaz kalau tidak sengaja, tidak batal puasa. Tidak batal. Bapak pulang dari mendodo sawit jam 11 siang masuk ke rumah, buka pintu saji, nampak mulai malam tadi, makan 5 kali bertampung, minum 2 karton, merokok 2 semut, umpamanya. Begitu dihidupkan televisi, selamat menunaikan ibadah Ramadan di hari yang ke-10. Astagfirullah.